Orang yang sudah menikah ujiannya beda. Yang belum punya anak diuji kesabarannya. Belum dikasih anak, melihat teman-temannya udah punya anak 1, 2, 3. Bahkan ada temennya yang tiap tahun punya anak, ya. Kadang-kadang cuma dikedipin sedikit sama suaminya langsung hamil. Ada yang model begini, ada nggak? Ada. Tapi ada yang sudah ikhtiar bertahun-tahun, sudah ke dokter manapun, belum dikasih anak juga. Artinya yang belum punya anak ujian, kesabarannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menanti buah hati. Yang sudah punya anak diuji lagi. Ngurusin anak itu apa enak? Luar biasa ujiannya ya Bu ya. Apalagi kalau jarak anak kita antara satu dengan yang lainnya itu nggak jauhan. Baru setahun usia anak kita hamil lagi. Ya, kalau bahasa kitanya itu kesundul. Disebutnya. Jadi anaknya belum sampai usia 2 tahun, kitanya sudah hamil lagi. Itu ujiannya berat. Bagaimana kita bisa sabar mengurus anak kita, bagaimana sabar mendengar tangisannya, bagaimana sabar mendengar tantrumnya. Anak kalau udah tantrum luar biasa, pengen mainan gak diturutin, kadang-kadang guling-gulingan di tempat umum. Ini sabar orang tua. Belum lagi kalau anak yang jadi ujian buat orang tuanya, dikit-dikit melakukan kesalahan, dikit-dikit melakukan maksiat. Jadi baik yang belum punya anak ataupun yang sudah punya anak, itu masing-masing diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang ujiannya berat, itu sesungguhnya pahalanya juga lebih besar. Jadi kalau kita diuji berat sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sedih, jangan takut, yakinlah pahala dan rahmat Allah itu lebih besar buat kita semua. Gitu ya, ibu sekalian ya. Wa innallaha ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala, idza ahabba qauman, kalau Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah bakal menguji mereka. Jadi salah satu bukti cinta Allah kepada hambanya dengan diuji kita. Kalau ada manusia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dipastikan Allah tidak cinta kepada hamba tersebut. Ada orang-orang yang kena istidraj. Kita pernah bahas ya Bu ya. Istidraj itu adalah orang yang dikasih kenikmatan duniawi padahal dia sholat gak pernah, deket sama Allah gak pernah, kerjaannya tiap hari maksiat, tapi hartanya banyak, jabatannya tinggi, popularitasnya luar biasa, pengen beli apa kebeli, istri cantik, suami ganteng, anak banyak, keluarga happy, tapi padahal ngaji gak pernah, sholat ditinggalkan, dekat sama Allah, zikir, ingat gak pernah. Tapi ngalir terus hartanya, ngalir terus kenikmatan duniawinya. Ini kalau modelnya seperti ini sudah dipastikan berarti orang ini istidraj. Dikasih kenikmatan oleh Allah, tapi kenikmatan itu sesungguhnya bukan nikmat, melainkan itu salah satu bentuk tanda Allah gak cinta sama dia. Tapi kalau ada orang dikasih nikmat terus sama Allah dan dia juga dekat sama Allah, itu berarti bukan istidraj. Jadi harus kita renungin, kita muhasabahi sampai saat ini. Ya Allah, hidup saya enak sampai saat ini, harta saya banyak. Selama ini saya dekat gak sama Allah ya? Kalau selama ini kita gak dekat sama Allah, harta kita banyak, hidup kita gak pernah dicoba, gak pernah dikasih sakit, gak pernah ada ujian dari manapun, bisa jadi Allah tidak cinta kepada kita. Tapi kalau misalkan harta kita banyak, hidup kita enak, tetapi ada aja ujian yang datang, entah dari anak yang sakit, entah dari pasangan sendiri, ada ujian yang mungkin dari ipar, dari mertua, atau dari hal-hal yang lainnya, sudah dipastikan Allah cinta kepada kita dan Allah menguji kita semata-mata karena Allah mencintai hambanya. Ini disebutkan tadi, idza ahabba qauman ibtalahum. Jadi bukti cinta Allah kepada suatu kaum, kepada seseorang dengan menguji mereka. Ya, faman radiya falahu ridha. Siapa yang ridha dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, maka Allah juga ridha dengan hamba tersebut. Ya Allah, saya diuji dengan penyakit.
bertahun-tahun saya sabar, ridho dengan penyakit ini, maka Allah juga ridho sama kita. Ya, wa man sakhita falahu sukhtu. Siapa yang murka dengan ujian Allah, maka Allah juga murka. Jadi salah satu bentuk menerima ujian Allah itu dengan ridho apapun yang terjadi kepada kita. Ujian kan banyak bentuknya ya Bu ya. Ditinggal orang yang kita sayang itu ujian. Hilangnya harta benda itu ujian. Ya, banyak hal sebenarnya yang Allah kasih, Allah uji buat kita. Tinggal kita mau jadi orang yang mana? Yang dapat murkanya Allah atau dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Ini hadis hasan. Nah,